buntu gara-gara makan cabai. Kebanyakan makan pedas kayak seblak kayak gitu. Nah, sebenarnya cabai itu beneran bisa menyebabkan usus buntu atau enggak sih? Kan kita remaja-remaja tuh kan suka banget makan mie instan, apalagi nih sekarang tren-trennya orang nonton drakor tuh kan pasti menarik nih makan ramen gitu. Sering-seringnya makan ramen kan sama teman-temannya. Saat demam itu sebaiknya tidak mandi. Itu apakah mitos atau fakta nih? Halo Sobat Spencer, aku Dina, aku Satya, and welcome to podcast Widya Paramita. Oke Sobat Spencer, di episode kita kali ini berjudul Benarkah makan cabai bisa menyebabkan usus buntu? Nah, pada episode kali ini juga kita akan membahas materi yang sangat amat luar biasa dan pastinya banyak banget yang suka, iya nggak Sat? Iya, benar banget. Nah, materinya adalah Sains dan PMR. Nah, jadi kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa banget nih, Din. Oh iya Sat, narasumbernya mana? Nah, untuk memunculkan narasumber kita pada hari ini, kita akan baca mantra bersama. Oke, mantra akan kita baca dalam hitungan 3, 2, 1. Bim salabim abrakadabra. Hai. Oke Sobat Spencer, jadi kita udah berhasil memunculkan dua narasumber kita pada hari ini. Nah, boleh dong kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh dong perkenalan dulu narasumber kita pada hari ini. Dari aku dulu. Ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Ketut Masri Putri, akrab disapa Sri. Di sini aku sebagai pengurus PMR nih. Oke, kenalin nama aku Putu Ersa Sarudira atau kerap dipanggil Ersa ataupun Ersanya. Nah, di sini aku sebagai anak sains nih. Oke Sobat Spencer, jadi di sini kita udah ada anak PMR dan juga anak sains. Nah, Sri sebagai perwakilan PMR dan juga Ersa sebagai perwakilan sains. Nah, sekarang kita akan bertanya, bagaimana sih awal mula Sri tertarik sama PMR dan juga Ersa tertarik sama sains? Dari siapa? Dari Sri dulu. Oke, jadi gimana sih awal mula aku bisa ikut PMR? Sekarang aku mau cerita sedikit deh. Nah, awalnya itu pas masuk kelas 7 nih, kan itu diharuskan banget buat ikut ekstra. Jadi, aku memilih ekstra PMR nih. Sebenarnya awalnya aku mikir ekstra PMR ini kayak ya udah sih sekedar ekstra aja, nggak bakal aktif. Karena kebanyakan nggak ada pembinanya kan. Tapi ternyata pas beberapa pertemuan ternyata ekstra PMR ini paling aktif untuk mengikuti lomba dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, awalnya itu aku cuma sebagai anggota ekstrakurikuler aja. Tapi setelah itu PMR mengadakan seleksi pengurus. Nah, di sana aku berniat untuk mengikuti seleksi tersebut. Dan ternyata aku lolos dan di situ aku menjabat sebagai koordinator di bidang UKS nih Kak. Nah, setelah itu pada tahun 2024 lalu kita mengikuti lomba jumbara tingkat kabupaten. Dan kemarin beberapa bulan yang lalu kita juga mengikuti jumbara provinsi. Dan baru-baru ini kita baru selesai mengikuti lomba tingkat madya. Oke, jadi itu adalah cerita dari Sri gimana dia awal mulanya tertarik sama PMR. Nah, dari PMR udah kita beralih ke sudut pandang dari sains. Oke, jadi sini aku ingin bercerita sedikit ya, gimana sih awal mula aku tertarik dengan sains. Nah, awal mulanya tuh pada saat SD nih. Aku berpikir pada saat masuk SMP itu pasti akan ada yang namanya pelajaran IPA ataupun bisa dipanggil dengan sains gitu. Nah, di SD itu berpikir bahwa wah nanti di SMP pastinya nih pada saat gini sains itu pasti sainsnya tuh susah-susah, kita tuh nggak bakal ngerti apa sih itu sains gitu. Jadi aku tuh takut gitu. Gimana sih nanti kalau misal di SMP ada sains, gimana ya nilaiku pasti anjlok dan lain sebagainya. Nah, dari situlah saya melihat di mana lab sains SMP Negeri 1 Seririt itu sangat-sangat menarik nih. Ada alat-alat praktikumnya dan juga mikroskop dan lain sebagainya. Di situ aku tuh mulai tertarik dengan yang namanya sains.
Memang sih aku tertarik sains itu dari SD, dan di SMP mulai tertarik. Nah akhirnya sampai sekarang tuh setiap mata pelajaran sains atau mata pelajaran IPA tuh sangat excited banget, dan sampai sering banget ikut praktikum kayak gitu karena suka banget ikut praktikum gitu. Oke, jadi Sobat Spencer itu adalah cerita dari Ersa yang awalnya dia tuh nggak suka sama sains, akhirnya ketarik jadi tertarik. Oke, jadi tadi Sri bilang ada kegiatan Jumbara dan juga LTM nih Sat. Iya, benar banget. Jadi kegiatan di PMR itu ada yang namanya kegiatan Jumbara dan juga LTM. Nah, boleh dong sedikit ceritain pengalaman kamu yang kegiatan yang di Jumbara itu dan juga LTM. Kayak seru banget di Jumbara dan juga LTM. Yuk kita dengar cerita dari Sri. Iya. Oke, sekarang kan aku ngikutin 2 Jumbara nih, Jumbara Kabupaten, habis itu lanjut ke Jumbara Provinsi. Wow, luar Nah di biasa. Jumbara Kabupaten ini kita lingkupnya di sekolah-sekolah aja. Yang paling gong itu pas di Jumbara Provinsi. Kan itu ada beberapa provinsi lain seperti Kungkung, Badung dan lain sebagainya. Di sana kita itu bener-bener jadi punya banyak temen gitu loh di luar Bali. Kayak seru banget. Terus tuh kita juga bisa menanyakan hal-hal yang gak bisa kita tahu ke kabupaten atau provinsi lain. Nah, kita kan dari dari provinsi Buleleng nih. Nah, di provinsi Buleleng ini itu banyak banget dari kabupaten-kabupaten lain yang berada di kontingen kita. Kita jadi kayak punya banyak teman dan bukan di lingkup sekolah aja. Nah, untuk kegiatan di LTM itu sebenarnya 11-12 sih sama Jumbara. Kayak ya fokus ke materi PMR juga. Tapi kegiatan Jumbara itu lebih banyak kegiatannya daripada LTM. LTM itu lebih ke materi aja. Tapi kalau Jumbara itu ada bakti sosial, ada juga Anjang Sana. Anjang Sana itu kita kunjungan ke kontingen-kontingen provinsi lain. Nanti kita di sana disambut oleh provinsi lain nih Kak. Wow, sangat luar biasa ya PMR keren Madya banget ya, Spencer. Sista. Iya, benar banget. Oh iya, tadi kan Sri ikut Jumbara dan juga LTM ya. Itu tuh dapat juara. Untuk di tak spill semua deh ya. Iya, spill. Untuk di Jumbara Kabupaten tahun lalu itu kita dapat juara teladan 1. Dan di Jumbara Provinsi kita dapat teladan 2. Dan di LTM kita juga dapat teladan 2 nih. Ih, keren banget gak sih Iya, keren PMR Madya banget. Spencer? Kita kasih Iya, tepuk tangan dulu. Oke, jadi tadi Sri berbicara tentang kegiatan PMR di SMP Negeri 1 Seriri. Itu kan ada PMR Madya Spencer nih ya, Sobat Spencer. Nah, karena Sri adalah salah satu pengurus KKR atau Kadar Kesehatan Remaja di SMP Negeri 1 Seririt, bisa dong Sri diceritain gimana sih dan apa aja sih kegiatan yang ada di PMR Madya Spencer? Asal kalian tahu nih ya teman-teman semuanya, PMR ini kegiatannya bukan di dalam sekolah aja, tapi juga di luar sekolah. Karena kita memiliki Tribakti PMR, yaitu ada berkarya dan berbakti di masyarakat. Nah, kita mengadakan biasanya setiap setahun sekali untuk outbound di luar sekolah. Salah satunya di pantai. Nah, di pantai itu kita melakukan pembersihan bersama dengan PMR lain, PMR Madya dan juga PMR Wira. Nah, untuk di dalam sekolah ya kita melakukan pelayanan kesehatan kepada murid atau siswa yang sedang mengalami sakit. Contoh yang paling umum nih, saat upacara pasti banyak banget siswa yang sakit dan juga bakalan ada yang pingsan. Nah, di sana kita bakalan memberikan pertolongan pertama kepada siswa yang mengalami sakit tersebut. Oke, jadi PMR Madya Spencer itu kegiatannya bukan cuma di sekolah nih Sobat Spencer. Jadi kegiatannya itu ada di ruang sekolah dan ada juga kolaborasi. Nah, karena narasumber kita ada dari sains dan juga dari PMR. Nah, karena PMR dan sains itu agak bestie ya, karena berkaitan dengan obat dan juga penyakit, kita bakalan nanya nih seputar usus buntu. Karena seperti yang Sobat Spencer tahu, kalau remaja-remaja di Indonesia itu banyak banget yang mengalami usus buntu. Terlebih lagi karena makan cabai dan juga makan mie. Nah, sekarang kita bakalan nanya, kan banyak banget nih ya
Ersa dan juga Sri berita tentang remaja terkena usus buntu gara-gara makan cabai. Kebanyakan makan pedas kayak seblak kayak gitu. Nah, sebenarnya cabai itu beneran bisa menyebabkan usus buntu atau enggak sih? Kita perlu penjelasan dari sains dan juga PMR. Kita mulai dari sains dulu. Oke, untuk usus buntu ataupun kerap dipanggil dengan appendix ataupun peradangan usus yang biasa disebut dengan appendicitis. Nah, biasanya orang yang terkena usus buntu nih disebabkan bukan karena kita seringnya makan seblak nih, bukan seringnya kita makan junk food, melainkan kandungan gizi yang ada di dalam seblak dan juga junk food. Nah, agak sedikit keluar dari topik nih, gitu. Contohnya mie instan. Nah, mie instan biasanya itu tuh kan kita remaja-remaja tuh kan suka banget makan mie instan. Apalagi nih sekarang tren-trennya orang nonton-nonton drakor tuh kan pasti menarik nih makan ramyeon gitu. Sering-seringnya makan ramyeon kan sama teman-temannya gitu. Mereka makan ramyeon, bikin ramyeon ya gitu. Tapi nanti pasti emaknya pada larang nih. Jangan sering-sering makan mie dong, nanti usus buntu baru tau rasa gitu. Sebenarnya bukan si mie instan itu, tapi kandungan di dalam mie instan. Contohnya nih, mie instan itu kan karbohidrat aja, kita nggak ada mendapatkan serat nih. Jadi otomatis pencernaan kita tuh nggak lancar karena nggak dapat serat. Nah, jadi karena bakteri yang ada di dalam usus itu nggak dapat serat, jadinya bakteri-bakteri ataupun bakterinya itu nyumbat di usus buntunya. Nah, usus buntu itu berada pada bagian usus besar, ujung usus besar di bagian kanan nih, gitu kakak. Oke, sobat Spencer. Jadi ternyata sebenarnya usus buntu itu organ ya? Iya, organ. Jadi penyakitnya namanya Appendicitis. Oke, appendicitis atau radang usus buntu. Oke, usus buntu itu sebenarnya usus yang apa sih? Itu tuh usus gak berguna? Bukan usus yang gak berguna. Bukan berarti kita punya usus buntu, ususnya ini gak berguna banget sih ada di tubuh, nggak gitu. Jadi usus buntu itu adalah usus yang kekurangan penyerapan serat ataupun kekurangan makan makanan yang tinggi serat gitu kak. Oke, jadi itu yang akan menyebabkan penyakit radang usus buntu. Iya. Oke. Nah, by the way, berbicara tentang usus buntu, oh ya, Sri belum ya? Dari kita dengerin cerita dari Sri dulu tentang usus buntu. Iya, pendapat dari Sri itu apa sih terkait dengan apa itu usus buntu? Kita dengarkan pendapat dari Sri. Oke, jadi dari aku sebenarnya ya sama penjelasannya kayak Ersa. Jadi kan penjelasan usus buntu itu cuma satu, nggak ada duanya. Oke. Nah, jadi usus buntu itu adalah usus yang tersumbat karena mengerasnya kotoran. Jadi bakteri-bakteri dalam kotoran itu berada di usus buntu dan juga bisa meradang. Jadi gitu kak. Oke, jadi kita udah dengerin dari sisi sains dan juga sisi PMR. Nah, sekarang kita bakalan nanya mitos atau fakta seputar usus buntu nih. Iya, kita udah ada beberapa pertanyaan nih Din ya. Kita udah ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Sri dan juga Ersa. Oh ya, Sobat Spencer, BTW aku baru tahu loh kalau ternyata usus buntu itu organ, bukan penyakit. Iya. Ternyata penyakitnya adalah radang usus buntu. Iya. Nah, jadi mitos atau fakta pertanyaan yang pertama. Nah, jadi saat demam itu sebaiknya tidak mandi. Itu apakah mitos atau fakta nih? Mitos. Jadi itu mitos. Iya, mitos. Itu mitos. Iya. Oh, aku kira tuh demam tuh nggak boleh mandi soalnya. Iya. Gak ada ngaruhnya dong. Masa kita demam, kalau misalnya kita demam 3 hari, kita nggak mandi dong 3 hari. Bau Bayangin dong. sebau apa badan kita. Oh iya. bener nggak sih? Oke, ternyata itu mitos. Iya. Oke. Iya. Oke, berarti kalau aku demam aku harus mandi. Iya. Jangan males mandi ya kak. Terbau. Oke, pertanyaan yang kedua. Mitos atau fakta? Minum air es bisa menyebabkan batuk karena banyak banget nih kan es terus kayak gitu. Itu tuh mitos atau fakta? Itu jawabannya mitos. Mitos juga. Mitos. Iya. Ternyata itu mitos, Sobat Spencer. Oke, berarti aku bisa minum es teh setiap hari. Iya, nah jadi pertanyaan ketiga itu menelan permen karet bisa membuatnya menetap di perut selama puluhan tahun gitu. Gimana? Itu mitos banget karena kan kalau permen karet
kita kan punya asam lambung. Asam lambung Iya. itu kan mencerna permen karet kita. Asam lambung yang menghancurkan si permen karet. Iya. Karena asam lambung kan memiliki kadar pH ataupun kadar asam yang tinggi nih, gitu Kak. Jadi itu mitos. Oh, itu tuh mitos. Iya. Ya, kita baru tahu Sumpah, ya. Sobat Spencer, aku tuh baru tahu kalau itu tuh mitos. Soalnya dulu waktu SD, Iya. itu tuh pernah, kalau misalnya nelan permen karet, kita tuh nggak bakalan bisa ngomong lagi. Iya, kayak gitu. Karena itu tuh lengket. Oke, ternyata itu mitos. Pertanyaan yang terakhir, mitos atau fakta? Tubuh perlu tidur minimal 8 jam setiap hari agar tetap sehat. Fakta. Itu fakta. Karena Oke, itu fakta. Iya, fakta. Iya. Faktanya tuh itu bisa juga mempengaruhi pola hidup ya. Kalau misal kita kurang minimal dari 6 sampai 8 jam itu kita tidur, itu biasanya tubuh tuh akan kekurangan oksigen gitu. Biasanya kita akan cepat lelah, terus dikit-dikit ngantuk. Kalau misal berpikir tuh nggak fresh jadinya gitu Kak. Iya, otak kita jadi nggak fokus gitu. Iya. Lagi kita belajar ya. Biasanya tidur itu juga bisa memperbaiki sel atau Dan bisa kesehatan. memperbaiki kesehatan. Oke, Gitu. jadi tidur itu juga bisa memperbaiki sel dan juga kesehatan. Iya. Jadi Kalau misalnya tidurnya kelebihan? ya nggak apa-apa Ya, sih, nggak apa-apa asalkan jangan Ya, terlalu berlebihan. jangan Karena terlalu berlebihan. pepatah pernah mengatakan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke. Kak, saya tidur 2 jam nggak apa-apa. Tidurnya 2 jam boleh nggak? Nggak Tidur boleh. 2 jam nggak boleh. Kalau misal tidur siang 2 jam nggak apa-apa. Kalau misal malamnya nih pada apa nih nonton yang cowok-cowok biasanya nih nonton bola gitu sampai pagi. Tuh jangan ya, sebaiknya jangan. Oke, Sobat Spencer. Boleh. Self reward boleh. Oke, Sobat Spencer yang suka begadang jangan terlalu sering begadang. Ya, apalagi yang suka belajar malam-malam. SKS biasanya. Sleep call biasanya nggak sih? Suka. Yang punya Oke, jadi itu dia pembicaraan kita pada hari ini, bincang-bincang santai kita pada hari ini mengenai usus buntu, PMR dan juga SIDS. Iya, benar banget. Oke, jadi Sobat Spencer, cukup sekian video kita pada episode kali ini. See you di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.